Hukum permintaan dan penawaran merupakan teori yang menjelaskan tentang interaksi atau transaksi antara penjual yang menjual sebuah barang dan pembeli yang menginginkan barang tersebut. Teori ini dibuat untuk mendefinisikan pengaruh keinginan atas suatu produk atau barang tertentu terhadap harga jual produk tersebut. Hukum dasar penawaran pada berbagai keadaan. Yang pertama, saat penawaran meningkat. Jika penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi. Kedua, ketika penawaran menurun. Jika penawaran terhadap suatu barang menurun, maka harga yang ditawarkan akan semakin rendah. Ketiga, saat permintaan meningkat. Jika harga suatu produk sedang rendah, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. Keempat, ketika permintaan menurun. Jika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Itulah tadi hukum-hukum dasar untuk hukum permintaan dan penawaran. Dapat dilihat jika bunyi antara hukum permintaan dengan hukum penawaran sangatlah berbanding terbalik. Memang hal tersebutlah yang dibutuhkan agar tercapainya suatu keseimbangan harga. Mungkin sebagian orang belum mengerti arti dari keseimbangan harga itu sendiri. Keseimbangan harga adalah ketika di mana produsen dapat menjual semua produk hasil produksinya dan pembeli dapat membeli semua produk hasil produksi tersebut sesuai keinginannya. Pada titik tertentu, persediaan barang yang ada di pasaran tetap. Penjual tidak dapat menambahkan harga atau biaya yang sudah ditentukan oleh pasar dilihat dari permintaan para konsumen pada masa itu. Tetapi, produsen dapat mengurangi atau menambah jumlah barang yang mereka pasok ke pasar berdasarkan harga yang telah mereka tetapkan. Sebenarnya, boleh saja jika penjual ingin menaikkan harga barang melebihi harga yang ditetapkan oleh pasaran. Namun, hal ini akan berdampak buruk pada pedagang tersebut. Tidak akan ada terjadinya keseimbangan harga, karena tidak ada konsumen yang mau membelinya terlebih harganya beda dari pasaran. Sehingga, pedagang tersebut terancam kalah dengan para pesaingnya, yang bisa menyebabkan kebangkrutan. Contoh hukum penawaran dan permintaan di kehidupan sehari-hari. Di masa pandemi kali ini, banyak orang yang berbondong-bondong memadupadankan sesuatu hal yang sedang digandrungi semua kalangan dengan beberapa sentuhan atau varian dan topping menarik. Salah satunya minuman bernama Sugar. Konsep Sugar yang paling baru yaitu open bar di Jalan Simo Kalangan nomor 218 Sukomanunggal, Surabaya. Minuman ini memiliki varian viral yakni brown sugar milk plus boba, matcha latte, mango yakult, dan kopi susu gula aren. Minuman dengan rasa yang unik membuat banyak orang menginginkannya dan menyerbu bar minuman tersebut. Tetapi tiba-tiba harga minuman tersebut naik 2 kali lipat karena si pemilik merasa tetap akan ada yang membeli produknya. Hal tersebut sangatlah tidak benar. Minuman Sugar yang tadinya laku terjual akan terbuang sia-sia karena para konsumen akan berpikir 2 kali sebelum membelinya, apalagi dengan harga yang tinggi. Itu tadi merupakan contoh dari hukum permintaan. Sedangkan contoh dari hukum penawaran adalah ketika minuman Sugar sudah tidak laku, akhirnya pemilik memutuskan untuk memberlakukan buy one get one selama 1 bulan. Setelah itu, pemilik menurunkan harganya seperti semula. Namun saat buy one get one diberlakukan, pemilik hanya akan menjual 150 cup dari 300 cup per harinya untuk mempertahankan persediaan para pemasok. Hal ini sangat relevan untuk menunjukkan hubungan antara jumlah penawaran dan harga secara langsung. Itulah contoh penerapan hukum permintaan dan penawaran pada minuman Sugar di Jalan Simo Kalangan nomor 218 Sukomanunggal, Surabaya. Hingga saat ini, minuman Sugar telah memiliki 19 outlet yang tersebar di Surabaya dan Sidoarjo. Grand opening outlet ke-18 dan 19 yakni di Jalan Kalijudan nomor 44 dan Jalan Silolan Kerto Timur nomor 141 Surabaya. Kemarin seru banget, Sugar Mania rela antri demi dapat buy one get one, gokil. Ibnu Arabi mengatakan bahwa pengambilan keuntungan harus melihat etika pasar. Tidak boleh mengambil untung terlalu besar, karena jual beli adalah bagian dari akad muawadah, yakni akad tukar-menukar. Artinya, ketika mengambil keuntungan yang terlalu besar, maka hal tersebut sudah jatuh pada perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil. Bukan kategori tukar-menukar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil badi'i illa an takuna tijaratin
qu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.